Hai teman-teman EB plus O. Kembali lagi di channel EB plus O. Loh, kemana nih? Wajahnya nggak nongol, nggak kelihatan. Jadi memang untuk beberapa konten, udah kita bilang kan dari kemarin, di konten kita yang sebelumnya bahwa kita akan coba untuk analisa beberapa saham di beberapa konten ke depan. Jadi nanti termasuk yang ini ya, mungkin saya nggak akan take recording untuk tampilan saya gitu loh. Jadi kita langsung biar fokus bahas langsung analisanya. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, sesuai dengan judulnya, dua saham properti ini, oke, Agung Podomoro Land dan Alam Sutra akan kemana? Oke, apakah akan meninggalkan harga 100 menuju 200 atau mau kemana? Oke, nah kita akan coba analisa dulu. Nah, biar sesuai dengan judul konten kita bahwa kita coba analisa ya. Kita tidak rekomendasi. Oke, jadi jangan dianggap kita mau pom-pom ya. Kita mau coba analisa. Jadi biar tahu kemana arahnya. Juga mungkin dari berdasarkan analisa kita ini memberikan bahan masukan buat teman-teman. Oke, saya ingatin lagi. Keputusan membeli semuanya ada di tangan teman-teman ya, bukan di kita. Karena jangan sampai nanti dianggap kita mau pom-pom. Oke, kita nggak mau pom-pomin saham ya. Nah, kita langsung ke bahasan. Kita akan bahas APLN. Oke, ini nanti di skip aja ya. Kita mau lihat kekuatan dari trennya. Nah, APLN sendiri sebenarnya masih uptrend ya. Oke, trennya itu uptrendnya dimulai sekitar tanggal 6 bulan 10. Oke. 6 Oktober. Kondisinya masih uptrend, sempat mau downtrend tapi berlanjut. Nah, kita lihat kekuatan dari trennya melalui indikator ini DMI, Directional Movement Index ya. Nah, kita lihat sendiri ya, garis DI plusnya masih di area atas. Oke, garis DI minusnya itu masih di bawah. Oke, yang bahaya kan kalau ada perpotongan seperti di sini. Nih, lihat ya. Nih, ya, garis. Oke, garisnya memotong. Nah, ini mirip-mirip MACD. Oke, nah lihat di sini ketika MACD-nya uptrend, oke, golden cross. Nah, garis hijaunya, garis DI plusnya memotong ke atas si garis DI minus. Nah, posisinya sekarang kondisi trennya masih terjaga. Oke, nah bagaimana dengan stokastiknya dan RSI? Oke, RSI stokastiknya sendiri sebenarnya sudah konfirmasi beberapa hari yang lalu, minggu lalu, untuk konfirmasi beli. Nah, kita lihat ada golden cross stokastik ya. Nah, sementara RSI juga sudah bergerak naik di area di angka 63. Memang terbilang cukup mahal. Karena mendekati 70, RSI sudah dikatakan over value ya. Over value ya. Jadi sudah dikatakan mahal ya. Nah, tapi enggak juga patokan. Oke. Jadi jangan berpikir bahwa RSI di 63 termasuk mahal, enggak juga ya. Belum tentu. Oke, jadi kita lihat, mari kita lihat dari volumenya. Nah, beberapa hari ini ada peningkatan volume ya. Nah, kita lihat distribusinya, akumulasi distribusinya di sini sempat ada distribusi dikit, oke, untuk bar akumulasi distribusinya udah di area positif. Oke. Nah, bagaimana dengan harganya ke depan? Oke. Nah, sekarang saya coba kasih tahu ke teman-teman ya. Nah, ini tadi sudah saya coba gambar-gambar sedikit. Oke, ini adalah garis support ya. Oke. Support, oke, resisten, oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, APLN.
Nah, kita lihat sendiri bahwa oke, saya tarik garis sini ya. Nah, eh, oke, untuk garis trendlinernya, oke, APLN masih terjaga ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari periode September sampai dengan akhir Oktober ada lengkungan. Oke, ada pola yang terbentuk digabungkan dengan ini. Ini saya gabungin. Ini polanya adalah cup and handle. Oke. Nah, bagaimana ke depannya? Mari kita lihat. Ya, kita saksikan. Nah, hari ini ya, harga high-nya ada di 118, low-nya 115 ya. Dia ditutup di 116. Naik 1 poin. Nah, oke. Dengan pola cup and handle ini adalah pola kontinuitas. Jadi pola apa? Pola penguatan yang berlanjut, cup and handle, ya. Nah, jadi potensinya APLN ke depan akan bergerak naik. Nah, kemana area-areanya? Oke, saya coba gambarin dulu ya. Ini adalah resistennya yang tertinggi ada di 134. Oke, yang paling terdekat. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang saya lihat ada kemungkinan APLN akan mencoba untuk mendekatin harga 127 ya. Di sini adalah harga resisten yang paling terdekat. Lalu di sini ada satu lagi yang mendekatin. Ya, di 130 ya. Oke. Nah, kalau yang saya lihat pergerakan harga APLN ya beberapa hari ke depan dengan menguatnya saham-saham properti, ini juga akan memberikan sentimen positif ya, terutama market maker untuk mencoba mengangkat APLN. Karena tahu sendiri kan ini saham properti harga kalau dari nilai ya, ini harga 100-an ya. Masih cukup murah. Banyak yang demen nih buat trading di sini ya. Nah, kemana arah pergerakannya? Oke. Kalau yang saya perhatikan, dia akan bergerak menuju area di 127. Oke. Nah, ya, 127. Oke, dia akan bergerak menuju area 127. Nah, ini perlu konfirmasi lagi. Ya, karena gimana pun harus melihat reaksi pasar ya. Cuma memang arahnya dia akan ke 127 130. Oke. Kalau yang bagus sebenarnya kalau besok atau lusa itu bisa indeksnya White Morobozu ya dan tutup di atas minimal dia closing di area 127 128 itu udah bagus. Oke. Kalau candlenya White Morobozu dan dia tutup di 127 128 bahkan 129 atau 130 itu potensinya dia akan high. Dia akan naik ke atas. Oke. Nah, dia akan naik ke atas. Nah, ini ada resistennya di 165. Oke. Nah, sebelum ke sana, yang jelas, oke, dia akan menguji ke 151. Nah, jadi apabila dalam beberapa hari ini, besok atau lusa, APLN bisa bertahan, harganya nggak turun dari 127, maka potensi kedepannya dia akan bergerak menuju 151. Setelah itu, dia akan menuju ke 164. Oke, nah, apakah akan ke 200? Bisa aja. Oke, karena di sini ada resisten berikutnya di 189. 188 ya? 189, 188. Oke, 188. Oke, nah, 188 ya. Nah, lalu ada di 208.
Ini area terdekatnya. Apabila APLN bisa berada di area di sini, bertahan, oke, dan sentimen properti masih kuat, oke, sampai bisa bertahan di area 160-an, maka potensi APLN akan berlanjut menguat sampai dengan 188, bahkan sampai 208. Oke. Nah, jadi uh, kalau seandainya pun dia nggak akan kuat, oke, areanya berikutnya menurut analisis saya itu ada di area 150, ya, sampai 151 sampai 164. Oke. Nah, ini kalaupun nanti setelah marketnya nggak kuat dan dia hanya cuma sampai naik di 151, oke, harganya akan bergerak sideways dulu ataupun ada koreksi karena pasti akan ada yang namanya take profit. Pasti ada beberapa orang atau beberapa pihak yang akan take profit. Oke, area sideways-nya ada di area di 151 sampai dengan 134. Selama harganya nggak ke bawah, berarti potensinya nggak melewati 134, berarti potensi next-nya itu ada di ke 164, ya. Nah, kalau dilihat dari candle, ya, kita hapus dulu ya cup and handle ya. Tadi saya menyontohin aja. Oke. Nah, saya mau coba pakai wave ya. Oke. Elliott wave ya. Nah, saya coba tarik ya. Nah, ini wave 1. Oke, wave 2. Nah, oke. Wave 3 tuh ada di sini. 127. Sebenarnya idealnya ada di sini. Sorry ya, saya koreksi. Di 134. Kalaupun nanti dia turun, oke, untuk membentuk wave 4-nya itu harusnya di sini. Dia nggak boleh, sorry ya, dia nggak boleh berada di area harga 123, di bawah 123. Kalaupun mau koreksi untuk wave 4-nya itu ada di maksimal di 124. Dia nggak boleh turun dari 123. Berarti kalau turun dari 123 kondisinya ya marketnya akan sideways lagi masih di area bawah. Di area harga 124 sampai 120 119. Oke. Nah, kalau untuk yang swing trading sebenarnya posisi sekarang 115 116 itu udah oke. Oke. Nah, lebih oke lagi kalau mungkin yang posisinya lebih di bawah. Nah, kalau yang beli di area di sini ya, ini saya hapus dulu ya. Kalau yang beli di area di sini ya, di area 116, targetnya ada di berapa? Ya. Oke. 116 itu target terdekatnya kalau saya sih ya untuk swinger itu 134. Oke. Nah, sebenarnya targetnya agak menengahnya ada di 151. Itu dia. Nah, jadi untuk target terdekatnya ada di 134. Target menengahnya ada di 155. Oke. Selama harganya nggak turun di bawah 105, apalagi di bawah 110 ya, sorry, sampai 105 ya, dan nggak turun di bawah 115, berarti potensi APLN beberapa hari ke depan akan naik ke atas. Oke, udah paham ya? Nah, gimana dengan Alam Sutra? Kita coba lihat. Alam Sutra, ya, Alam Sutra juga sama. Posisi trennya masih terjaga positif, masih uptrend, ya. Kita lihat dari kekuatan dari trennya lewat DMI, Directional Movement Index, ya. Kita masih lihat garis DI plus-nya masih di atas. Oke, garis ADX-nya juga masih di atas.
lengkungannya belum ada ke bawah ya. Nah, sorry maaf ya, kelewatan. Oke, maaf. Saya koreksi ya. Untuk alam sutra itu eh potensi stokastiknya juga ada di sini nih. Dia sudah naik ya. Oke. Dia sudah naik, dia sudah ada lengkungan Golden Cross ya beberapa hari yang lalu dan RSI juga udah sebenarnya di area fase jenuh mahal di area 76. Nah, oke. Harusnya ya ke bawah dulu. Nah, nah untuk volume juga nggak terlalu gede ya. Oke, ada penurunan sedikit. Nah, untuk distribusinya kemarin sempat ada yang akumulasi, lalu ini ada distribusi sedikit. sedikit. Oke, untuk bar akumulasi distribusinya masih di area positif. Nah, bagaimana pergerakan harganya? Mari kita lihat. Oke, hari ini ya di pembukaan tadi saya sempat lihat Alam Sutra sempat menembus resisten di harga 176. Dia naik sampai 177. Apakah ini konfirmasi untuk bahwa resisten sudah tembus gitu loh. Ya, cuman memang akhirnya ditutupnya di bawah harga resisten. Nah, oke. Nah, mau kemana sih sebenarnya Alam Sutra? Mari kita lihat ya. Kalau yang saya lihat berdasarkan, saya mau coba tarik garis trendliner ya dulu. Ini tadi belum sempat ya. Nah, oke. Ini ada pola ya, pinen. Jadi bukan triangle ya. Karena kalau triangle, symmetric triangle ya, dia lebih panjang. Kalau pinen lebih pendek. Oke. Ini ada pinen. Oke, pinen ya. Nah, ini terlihat pinen. Pinennya adalah pola bullish pinen, pola kontinuitas dari penguatan. Oke. Jadi adalah penguatan berlanjut. Nah, kalau yang saya perhatikan sekarang area harganya ada di berapa? Nah, kita lihat dulu ya. Bentar ya. Nah, kita lihat di sini tuh sebenarnya Alam Sutra bergerak sideways ya. Oke, di area ini Alam Sutra bergerak sideways. Tapi di sini dia sudah meninggalkan areanya, dia masuk di area sini. Oke, nah ini hari ini resistannya sudah ditembus. Apakah besok akan berlanjut? Nah, kalau yang dilihat dari sini, posisi untuk harganya akan sideways. Oke, kalau sideways, areanya ada di paling rendah sampai 159. Selama harga ini nggak jebol di bawah 159, ya, berarti potensi untuk sideways-nya ada di area 159, 160. 160 sampai 176. Ini perlu konfirmasi candle yang tutup di atas harga 176. Jadi dia harus closing di 176, di atas 176. Kalau entah besok atau lusa sama seperti APLN bahwa entah itu White Morobozu, oke, ataupun hammer memanjang ke atas ya, dan harga penutupannya bisa di atas 176, maka peluang potensi Alam Sutra akan bergerak menuju 196. Nah, areanya. Oke. Areanya akan bergerak di area sini. Bahkan bisa kalau melihat dari analisa yang saya lihat itu bisa menembus di atas sampai dengan 200. Kenapa? Saya juga mencoba gambarkan ini dengan posisi elliott wave ya. Oke.
Nah, ini web 1, oke, web 2. Oke. Di sini ini saya nggak anggap ini bisa jadi web 3 ataupun bisa lebih. Oke. Kalaupun ini saya jadikan web 3, kemungkinan besar oke, potensi web 4-nya ada di sini. Oke, di harga berapa nih? Oke, 168. Sorry. 169, 168 ya. Oke, dia nggak boleh turun sampai mendekatin web satunya harganya. Kalau itu batal. Oke. Kalaupun dia besok ya. Nah, ini sementara kalau kita lihat ya, hari ini harganya sendiri ditutup di atas web 1. Nah, bisa kelihatan ya? Dia nggak menyentuh web satunya. Oke. Nah, area ini akan bergerak ke atas apabila saya ulangin besok atau lusa atau minggu depan, oke. Dalam satu hari perdagangan itu harganya bisa ditutup di atas 176. 177 udah oke. Jadi gitu dia. Oke, teman-teman, apabila misalnya turun ya, kita akan lihat turun. Nah, kalau yang saya lihat area penurunan itu ada di area oke, di sini. Nggak lebih, 147, 148. Nah, ini areanya. Selama dia nggak tembus di area 147, 148, maka potensinya masih sideways. Nah, gitu dia. Kalau dia tembus, berarti downtrend lagi. Oke, teman-teman. Jadi, udah paham kan dengan analisa yang kita sampaikan? Ingat, kita tidak merekomendasikan, kita coba analisa, ya. Kita mau coba analisa, memberikan perspektif, mungkin dari analisa teman-teman seperti ini dari analisa kita. Semoga menjadi bahan masukan ya. Ingat, bukan rekomendasi. Kalaupun mau beli, jangan lupa atur trading plan dan money manajemennya. Oke, teman-teman, gitu aja. Semoga cuan. Terima kasih. Selamat malam.